Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Ini bos sudah ada kiriman uang dari pertambangan yang dari Papua. Ini saya sudah transfer 200 miliar ke rekening bos. Oh iya. Terima kasih ya. Ya siap bos, sama-sama bos. $200 miliar beli apa aja? Beli rumah di Papua sama mobil kali ya. Sama barang mewah lain deh. Wih, dari kiriman aja. Iya dong, dari tambang biasa. Tambang. Lihat-lihat tadi kayaknya udah belanja 100 miliar ya. Iya, habis beli rumah, mobil sama jam tangan. Oh. Ya tuh di dunia itu jangan boros, jangan bermegah-megahan, soalnya kamu kan bawa balik bro. Nggak apa-apa, kan udah capek-capek kerja masa nggak dipakai. Ya udah bro, itu mah saya sayang ke anda ya. Iya. Kita sebut dulu ya. Ya. Oh. Tolong. Sungguh malang nasib orang ini. Memang dia memiliki segalanya di dunia ini. Harta yang banyak, harta yang melimpah, harta yang ada di mana-mana. Tapi saat dia mati, apa yang dia bawa? Dia tidak membawa apa-apa kecuali amalnya. Sekarang saat dia mati, bahkan tidak ada orang yang menemaninya. Ingatlah teman-teman, janganlah kalian bermegah-megahan di dunia tanpa menyalurkan hak orang lain yang ada pada harta kita. Sungguh itu adalah perbuatan yang dicela oleh Allah dalam agama Islam. Dalil yang tepat untuk kisah tadi yaitu surat At-Takasur ayat 1-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin lata'lamunna jahim. Tsumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu akan mengetahuinya dengan pasti. Niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Kemudian kamu akan benar-benar melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Kemudian kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Untuk penjelasan selanjutnya, lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya di studio. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih pada teman saya yang telah menjelaskan dari TKP. Dan sekarang saya akan menafsirkan surat At-Takatsur ayat 1-8 yang telah dibacakan oleh teman saya tadi. Baik. Dan saya akan menggunakan kitab Taisur Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Mannan karya Syahsadi, yang dimana tafsir ini walaupun singkat tapi mencakup banyak hal. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yaqulu ta'ala al-mu'allif rahimahullah, yaqulu ta'ala mu'abbiqan ibadan syighali ma khuliqu lah. Allah Subhanahu wa taala mencela hamba-hambanya yang lalai dari tujuan penciptaan mereka, yaitu dari min ibadati, dari menyembahnya, wahdahu la syarikalah, menyembahnya semata, tidak ada sekutu baginya, wa ma'rifati, dan mengenal Allah, wa inabati ilaihi, dan kembali kepadanya, wa taqdim mahabbati ala kulli syai', dan mendahulukan cinta kepadanya dari segala sesuatu. Al-hakum andalikal madkur, itu telah melalaikan kepada kalian yang akan disebutkan nanti. At-takatsur, itu bermegah-megahan. Ulama yadhkuru mutakatsir bihi,
dan tidak disebutkan di sini objek yang menjadi bermegah-megahan. Yashmul dzalika kullu ma yatakatsuru bil mutakatsirun, untuk mencakup segala hal yang membuat seorang itu menjadi bermegah-megahan. Wa yaftahiru bihil muftakhirun, dan berbangga-bangga kepada dengan hal itu orang yang berbangga-bangga. Minat takatsur fil amwal, yaitu berbanyak-banyak, berbondong-bondong atau bermegah-megahan dalam harta, wal aulad, dan anak, wal ansar, wal junud, dan tentara, wal khadam, dan pembantu, wal jah, ataupun kedudukan, wa ghairi dzalika mimma yaqsidu bihi mukatsarah, dan selain itu yang dimaksudkan untuk berbangga-bangga kulla wahidin akhar, yaitu satu hal dengan yang lainnya. Wa isal maksud bil ikhlas lillahi ta'ala, dan sini yang menjadi poinnya, dan bukan untuk untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi kita memiliki semua itu jikalau kita ikhlas, maksudnya agar misalnya kita banyak-banyak dalam harta, tapi maksud kita untuk membantu kaum muslimin yang ada di luar sana, ataupun kemuliaan, ya karena kita kalau misalnya mempunyai banyak ilmu pasti kita akan mempunyai jah atau kedudukan, kemuliaan. Tapi dia meniatkan itu bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, karena ria yang termasuk mana syirik asghar ya, tapi untuk lillahi ta'ala, untuk Allah semata, untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan surganya. Nah, lalu selanjutnya, fastamat ghaflatukum wa lihwatukum wa tasyaghulukum hatta zurtum maqabir, dan kelalaian dan bermegah-megahan itu terus berlanjut sampai kalian mengunjungi kubur. Fa kasyafakum hina idimul qata, dan tersingkaplah pada hari itu penutup, walakin ba'dama ta'athara 'alaikum isti'nafu, akan tapi kalian tidak bisa mulai kembali. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadukum maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan fima tardahu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ketika orang-orang kafir itu di dalam kubur mereka ingin dibangkitkan, mereka berkata, ya Allah, kembalikanlah aku, la'alli a'mala shalihan fima tardahu, agar aku bisa melakukan amal salih yang dimana kamu akan meridhoinya. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, inna kalimatun wa qailuha, sungguhnya kalimat ini pasti akan dikatakan oleh orang yang masuk neraka, yang disisa dalam kubur, tapi dia melakukan, ya orang kafir begitu. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada penghalang, di sini alam barzakh, yang dimana itu alam kubur, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Annal barzah darul maqsud minhan nufud ila daril baqiyah. Seperti yang saya sebutkan tadi, dunia barzah itu adalah kampung yang dimaksud, itu yang akan mengantar kepada darul baqiyah, kepada negeri yang kekal. Ya Allah samahum zairin wa lam yusammihim muqimin, karena Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka itu zair, orang yang berziarah, berkunjung, wa lam yusammihim muqimin, dan tidak menamakan dengan orang yang mukim. Nah, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, semuanya alam barzah itu adalah pengantar kepada alam kepada barzah nilai yub'atsun, hari kebangkitan, yang dimana itu darul khuld, itu kampung yang kekal, disitulah hidup yang sungguh-sungguhnya. Lalu fadalla dzalika al ba'ts wal jazaa bil a'mal, maka ayat ini menunjukkan kepada ba'ts, kebangkitan, wal jazaa, dan hari pembalasan bil amal, terhadap amal, fi daril baqiyah ghairu faniyah,
Itu di kampung yang kampung yang kekal, bukan yang fana. Walihada tawa'adum biqawli. Oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak kalian akan mengetahui, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui, kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau sekali tidak, semuanya kalian akan mengetahuinya dengan ilmu yakin. Yang dimaksud adalah lau ta'lamuna ma amamukum ilman. Sesungguhnya jika kalian sungguh mengetahui apa yang ada di depan kalian, yasu'ila qulub, yang akan sampai kepada hati kalian, ma'alhakumut takatsur, terhadap apa yang melalaikan kalian dari perkara yang bermegah-megah itu, wala badartum ilal amal shalih. Kalian akan sungguh-sungguh kepada amal-amal salih. Walakin adam ilmu hakiki, akan tapi kalian tidak mengetahui ilmu yang hakiki itu atau ilmu yang sungguhnya itu, sayarakum ila ma tarawun, maka akan mengantarkan kalian karena tidak mengetahui ilmu itu yang buat kalian berbangga-bangga itu, ma tarawun, ya, kepada apa yang kalian lihat. Apa yang kalian lihat? Tarawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. La taraddanna al-qiyamah falatarunnal jahim allati a'adahu Allahu lil kafirin. Hari kiamat itu akan datang, maka kalian akan melihat neraka jahim yang dimana Allah telah mengancam itu untuk orang yang kafir. Tsumma latarawunna 'ainal yaqin, ru'yatu basriyah, itu dengan mata kalian sendiri, dengan sungguh-sungguhnya penglihatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Allahu akbar. Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu akan melihat neraka, fa dhannu annahum waqi'uha, dan mereka yakin mereka akan dilemparkan kepadanya, wa lam yajidu anha masrifa, dan tidak didapati oleh mereka itu tempat berpaling. Allahu akbar. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kemudian akan ditanya kepada kalian pada hari itu juga tentang kenikmatan. Alladzi tan'amtum bi fid darid dunya, di mana kalian menikmati hal itu di dunia. Hal kuntum bisyukri, apakah kalian bersyukur terhadapnya? Apakah kalian bersyukur terhadap nikmat yang dimana nikmat Allah itu tidak bisa kalian hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat kecil aja lah. Apa kalian sudah bersyukur tentangnya? Syukur dalam kitab Tauhid, Syarh Qaulul Mufid di Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Utsaimin, bahwasannya syukur itu adalah menggunakan nikmatnya itu untuk beribadah, salah satunya. Pada dari qalb kita bersyukur, alhamdulillah, fil lisan, fil af'al. Fi qalb, kita meyakini bahwasanya itu adalah nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Kita wajib bersyukur. Lisan, kita mengucapkan hamdallah sebanyak mungkin. Wa fil fi'al, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak bermaksiat. Ini saya nukilkan dari kitab Qaul Mufid, Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Imam Utsaimin. Alladzi wa'addaitum haqqallahu fi, dan apakah kalian menunaikan hak Allah di dalamnya berupa zakat dan yang lainnya. Lam tasta'inu bih, dan kalian tidak menggunakannya dalam hal ala ma'asi, atas maksiatnya. Fa in amkum na'iman a'la minhu afdal, maka kalian akan mendapatkan nikmat, maka Allah akan berikan kepada nikmat yang sangat tinggi dan yang sangat mulia atau yang sangat banyak dari yang sebelumnya. Sungguhnya ayat ini selaras dengan firman Allah,
حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Dan sampai pada kalian lupa nasumadzukirubih tentang peringatan yang ada di dalamnya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami akan bukakan kepada kalian pintu segala sesuatu. Rezeki kami kasih, mau anak kalian kami kasih. Sungguhnya ini bukan nikmat ikhwah sekalian. Ini adalah istidraj yang Allah janjikan kepada orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Apa setelahnya? Hatta idza farihu bima utu, dan di mana sampai kalian farihu, senang, bima utu, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, akhadnahum baghtah, kami akan ambil itu dengan secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, di situ kalian orang yang putus asa. Karena apa? Kalian di dunia ini hanya bersenang-senang, lupakan tujuan penciptaan kalian di muka bumi ini, yang dimana makhluk jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah semata. Tidak proporsional antara urusan dunia dan akhirat. Mereka melupakan akhirat, yang itu menjadi sebab istidraj mereka. Am ya'tazartum bihi wa lam taqumu bisyukri, kalian mendapatkannya tapi kalian tidak bersyukur. Belum masta'namtum bihi ala ma'asi fayu'aqibukum ala dzalik, atau barangkali kalian mendapatkan nikmat atau menafkahnya kepada maksiat, fayu'aqibukum ala dzalik, maka Allah menyiksa kalian karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma yaradul ladzina kafaru 'alan nar, dan hari di mana ditampakkan kepada orang kafir itu neraka, adhabtum thayyibatikum, kalian telah membelajarkan rezeki kalian, fi hayatikumud dunya, di kehidupan dunia, wasamta'tum biha, dan kalian menikmati hal rezeki itu, fal yawma tujzauna 'adzabal hun, maka hari di mana kalian dibalas dengan adab yang pedih. Alhamdulillah. Lalu terakhir saya akan membawakan hadis yang berarti la tazul qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta an arba. Kaki seorang hamba, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat kecuali ditanya 4 pertanyaan. Di antaranya an malihi fima min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan harta dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada rekan saya. Summa salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.